Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat. Selamat datang di Praktikum Kewirausahaan. Is it me atau semuanya merasa excited? Saya harap semua merasa excited dalam mata kuliah ini. Kenapa? Di sini kita tidak terlalu banyak materi, tapi lebih banyak mempraktekkan apa yang kita dapatkan dan kita aplikasikan ke dunia nyata. Nah, saya sangat excited sendiri itu adalah karena kewirausahaan adalah konsentrasi saya dan saya merasa kembali ke dunia saya sendiri. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga saya bisa menjalankannya dengan baik. Nah, kita berada di pertemuan kedua dari materi kewirausahaan. Gitu. Jadi saya sudah katakan kemarin, inti dari materi ini adalah bagaimana mengajarkan kalian langkah-langkah dalam memulai usaha. Nah, apa namanya? Untuk RPS dari mata kuliah ini sebenarnya saya sesuaikan dengan praktek. Kenapa? Jadi di luar kampus saya juga banyak membimbing mahasiswa dalam membuka usaha, UMKM ataupun UKM. Di dalam kampus saya membimbing mahasiswa yang datang ke saya, Bu, saya mau membuka usaha, saya mau dibantu bagaimana caranya supaya launching. Jadi ini adalah langkah-langkah praktikal yang awalnya saya dapatkan di teori. Jadi di perkuliahan saya coba trial dan error di dalam praktek. Setelah itu ditemukanlah langkah-langkah yang sudah sesuai. Jadi ini sudah berdasarkan beberapa kali trial dan error, akhirnya kita mulai. Nah, saya anggap bahwa kalian adalah mahasiswa-mahasiswa yang datang ke saya untuk Bu, saya mau buka usaha, gimana nih langkah-langkahnya? Nah, minggu lalu saya ingat banget ada salah satu mahasiswa yang bertanya, apakah yang sudah mempunyai usaha masih applicable untuk melakukan ini? Yes, it is. Masih applicable banget. Gimana? Karena sebuah usaha itu need to scale up. Jadi usaha itu butuh untuk berkembang gitu kan. Jadi langkah-langkah ini bukan hanya dilakukan untuk orang yang memulai usaha, tapi untuk mengembangkan usaha. Contoh nih, kamu melakukan diversifikasi diversifikasi usaha gitu, atau malah diferensiasi usaha. Untuk membuat diversifikasi atau diferensiasi usaha tersebut, kalian juga membutuhkan yang namanya idea generation. Jadi itu adalah inti dari materi kita hari ini. Nah, ini sudah ada video di sini, video tapi sudah tadi ya. Kita langsung saja masuk ke materi. Nah, contoh nih, wait one minute. Okay, what is the agenda for today? Apa agendanya? Kita akan berbicara tentang bagaimana mendapatkan ide usaha yang sesuai dengan pasar. Jadi ada yang namanya market fit gitu ya. Jadi sesuai dengan pasar. Ada market idea fit, ada product market fit. Jadi produk yang diinginkan dan sesuai dengan pasar. Kedua, kita akan berbicara tentang design thinking, jadi bagian dari idea generation untuk merumuskan masalah. Lalu ada bisnis konsep bisnis yang terbentuk dari perumusan masalah tersebut dan proses mapping. Bagaimana menyajikan konsep bisnis tersebut dalam proses hingga dapat diterima oleh konsumen. Langsung aja. Nah, oke. Saya ingin mengatakan sesuatu tapi saya agak lupa. Oh ya, jadi langkah-langkah membuat usaha kalau kita melihatnya secara praktek seperti ini. Jadi kalian ingin membuka usaha, tapi kalian bingung usaha apa yang harus saya dirikan gitu kan. Nah, ada salah satu menti saya yang berbicara seperti ini, Bu, saya ingin membuka bengkel. Terus saya nanya, kenapa mau membuka bengkel? Alasannya gampang, karena keluarga saya semua itu bekerja di bidang yang sama, ya, perbengkelan. Apakah itu menjamin bahwa kita akan berhasil? Bisa juga iya, tapi bisa juga tidak. Nah, caranya paling tidak karena kita tidak mengetahui apa yang terjadi di depan, paling tidak kita membuat persiapan yang matang gitu, sangat terkontrol sehingga kita sudah tahu langkah-langkah apa yang akan kita jalankan dan resiko apa yang akan kita hadapi. Pertemuan pertama kemarin saya jelaskan bahwa wirausaha itu bukanlah orang yang berani mengambil risiko. Ingat ya, jadi bukan orang yang berani mengambil risiko, tapi wirausaha adalah orang yang dapat memperhitungkan risiko dan mengambil risiko tersebut dengan konsekuensi yang sudah dia ketahui sebelumnya. Nah, bagaimana nih caranya menentukan ide usaha yang
impact-nya besar bagi pasar. Kalau impact-nya besar bagi pasar berarti permintaannya banyak. Kalau permintaannya banyak berarti income kalian juga meningkat. Nah, gampang. Don't start a business. Jangan mulai usaha. Don't start a business. Tapi yang harus dilakukan adalah solve a problem. Saya ulangi, jangan memulai usaha, ubah point of view kita, pandangan kita. Jadi kita itu bukan ingin membuka usaha, tapi kita ingin solve a problem atau mengatasi masalah. Jadi jika semakin besar masalah yang dapat kita atasi, semakin besar implikasi dari bisnis kita. Tuh, jadi tapi bukan berarti bahwa kita harus mencari masalah yang besar untuk diselesaikan gitu kan. Bisa juga masalah yang sering terjadi di lingkungan kita, di kehidupan sehari-hari kita, itu juga bisa. Contohnya nih, salah satu usaha mahasiswa itu ada yang bergerak di bidang informasi beasiswa. Kenapa? Karena dia melihat teman-temannya itu banyak sekali yang ingin mencari beasiswa tapi tidak punya informasi dari yang terintegrasi, yang berasal dari satu pintu, gitu, dan lengkap dengan mentor-mentor yang bisa melatih mereka untuk nantinya bisa lolos beasiswa. Nah, dari masalah itulah mereka membuat bisnis yang namanya Dana Siwa. Sekalian ini ya, promosi. Oke, jadi pertama kalian harus mengubah point of view kalian bahwa we don't start the business, guys. Jadi kita tidak memulai bisnis, tapi yang akan kita lakukan adalah solve a problem. Nah, dari point of view itu, kita lalu membuat apa itu idea generation. Nah, idea generation itu adalah bagaimana seorang wirausaha melakukan 3 hal. Mendapatkan, merumuskan, dan menghasilkan ide usaha. Saya ulangi, proses pertama adalah mendapatkan, kedua adalah merumuskan, dan ketiga adalah menghasilkan ide usaha. Nah, dengan kata lain, idea generation adalah sebuah proses gabungan dari kreativitas dan analytical thinking yang terdiri dari rangkaian kegiatan yang berurutan nih. Jadi kegiatannya berurut-urutan, itu berdasarkan kreativitas dan analytical thinking kalian. Contoh nih, kalian kan sangat kreatif nih. Saking kreatifnya kalian selalu berpikir bahwa ada masalah dengan bentuk jilbab yang sekarang gitu. Bentuknya cuma segi 4. Sangat membosankan. Jadi saking kreatifnya kalian ingin membuat, saya akan membuat jilbab segi 7 contohnya. Nah, apakah ide itu akan laku di pasar? Sama sekali tidak, karena kalian hanya menggunakan kreativitas kalian tapi tidak menggunakan analytical thinking kalian. Apakah jilbab segi 7 itu bisa dipakai contohnya? Itu repot nggak? Bentuknya seperti apa jadinya nanti? Asimetris, simetris kah? Nah, itulah fungsi analytical thinking di situ. Jadi, idea generation merupakan gabungan dari kreativitas dan analytical thinking yang rangkaian kegiatannya mulai dari pengumpulan ide, evaluasi ide, validasi ide, hingga proses percobaan atau testing. Ini akan kita lakukan hari ini, pengumpulan ide dan valuasi ide, validasi akan kita lakukan minggu depan. Nah, bagaimana langkah-langkahnya jika anak manajemen yang datang ke saya atau anak akuntansi yang datang ke saya untuk bertanya bagaimana caranya memulai usaha, saya akan memberikan langkah-langkah tersebut dan memberikan ini, design thinking. Design thinking adalah proses praktikal dalam pencarian dan perumusan ide atau idea generation untuk akhirnya mendapatkan ide yang tepat. Jadi prosesnya itu adalah pencarian dan perumusan ide. Apa aja yang terdiri menjadi bagian dari design thinking? Kita lihat ini sesuai gambarnya. Pertama yang kita lakukan adalah discover. Jadi kalian memahami dan memberi wawasan. Jadi kalian melakukan empathize and define. Kalian melihat ada masalah di luar sana, kalian berempati terhadap masalah tersebut. Biasanya kita berkeliling melakukan observasi untuk mencari masalah, lalu kita merasa berempati terhadap masalah tersebut, lalu kita coba mendefinisikan apa sih masalah yang terjadi sebenarnya. Nah, setelah itu kita melakukan yang namanya desain, jadi kreasi menjadi ide.
Nah, itu adalah langkah ketiga dari design thinking, yaitu ideate. Ideate itu adalah proses kalian dalam merumuskan ide dan mencoba untuk merealisasikannya. Dalam bentuk apa? Yaitu prototype. Prototype atau bentuk percobaan dari ide kalian. Setelah itu, kalian melakukan deliver. Deliver itu adalah mencoba, tadi kan sudah mencoba melakukan prototype, lalu mencobanya menjadi kenyataan, selling it to the market, gitu kan. Jual ke pasar, itu yang namanya dengan tes. Tapi jika mahasiswa non-manajemen atau non-akuntansi yang datang ke saya akan memberikan langkah yang lebih sederhana dan ini yang akan kita praktekkan hari ini. Bagaimana cara mendapatkan ide atau idea generation? Ada 3 hal yang selalu sangat ampuh untuk melakukan idea generation. Pertama, we start with the problem. Ya, kita memulai dengan masalah. Cari masalah yang ada di sekitar kalian aja. Tapi jangan cari-cari masalah ya. Cari masalah yang ada di sekitar kalian. Gitu. Yang contoh yang tadi saya buat adalah yang dana siwa itu, yang contoh lainnya seperti ini. Usaha mahasiswa lainnya itu bergerak di bidang change or turn your passion into profession. Jadi mengubah passionmu menjadi profesi. Apa yang dia lakukan itu dia melihat bahwa di sekitar mereka itu banyak sekali orang yang mempunyai passion tapi tidak mendapatkan ilmunya di bangku kuliah, gitu kan. Contohnya passionnya ini dia kuliah di manajemen tapi passionnya ini sebenarnya menggambar, itu tentu saja dia nggak dapetin kan di mata kuliah manajemen. Nah, usaha ini yang namanya luar kuliah melihat masalah itu bahwa passion ini sebenarnya masih bisa dioles sedemikian rupa sehingga bisa menjadi mata pencaharian. Yang mereka lakukan adalah menghubungkan orang yang memiliki passion ini dengan mentor yang ahli di bidangnya untuk melatih orang ini sehingga dapat memoles passionnya dan menjadikannya sebagai usaha. Nah, itu kan. Jadi ada problem. Setelah itu, problem itu, masalahnya adalah banyak orang yang mempunyai passion tapi tidak punya media untuk menyalurkannya atau melatihnya. Apa solusinya ya? Kalian berpikir solusinya nih. Kalau begitu saya harus menyiapkan mentor yang bisa membantu orang ini untuk memoles passionnya. Nah, itu solusinya. Terus idenya apa dong? Muncullah usaha tersebut. Jadi ide itu adalah usaha. Nah, di sini saya menjelaskan tentang usaha mahasiswa yang namanya luar kuliah. Itu problem solution idea. It's very simple and everyone can do it. Jadi setiap orang bisa sebenarnya. Loopnya seperti ini. Jadi kalian mulai dengan identify the problem, identifikasikan problem atau masalahnya. Apa saja sih yang masalah yang ada? Jadi ini akan terkumpul beberapa masalah gitu kan. Yang kalian lihat di sekitar kalian aja, nggak usah jauh-jauh. Jadi setiap orang bisa saja mendapatkan beberapa masalah yang berbeda. Setelah itu, poin kedua, kalian mengeksplor informasi itu dengan cara melakukan observasi atau wawancara ke target pasar kalian. Setelah melakukan observasi wawancara tersebut, kalian lalu mencoba meng-create ide. Jadi ada beberapa ide, jadi masalah, kalian observasi dan wawancara, ada beberapa poin-poin solusi yang bisa kalian dapatkan. Setelah itu kalian pilih poin solusi yang terbaik, dan setelah kalian memilih poin solusi yang terbaik, muncullah ide tersebut. Ini adalah ide dari solusi itu. Setelah ada ide, kalian build and test the idea. Bisa saja secara offline gitu kan, melakukan pelatihan secara offline, atau karena sekarang lagi pandemik membuatnya secara online gitu ya. Build and test the idea. Proses build and test the idea ini agak panjang. Ini juga akan dijelaskan di pertemuan beberapa pertemuan lagi yang proses MPV itu. Nah, setelah itu kalian evaluate. Jadi kalian mengevaluasi hasilnya. Kalau ada yang salah, diubah, yang namanya pivot. Kalau tetap seperti itu, sudah benar jalannya, ya kalian bisa memilih untuk persevere atau tetap seperti itu. Dan terakhir, ini adalah gambaran yang sangat singkat tentang apa yang akan kita lakukan setelah pertemuan ini. Jadi kalau kalian lihat sebelah kiri ini adalah business model canvas. Ini adalah bagaimana kita
memvisualisasikan bisnis model kita. Ada juga yang tadi saya bilang MPV, Minimum Viable Product, bagaimana kita melempar MPV kita ke pasar untuk melihat